Anak-anak, hari ini kita akan bahas materi organ pencernaan hewan. Yang pertama kita bahas adalah mamalia dengan contoh sapi. Alat pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, omasum, rumen, retikulum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut adalah keterangannya. Makanan masuk ke mulut, dari mulut dilanjutkan ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke rumen. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh bakteri dan flagellata penghasil enzim selulase. Dari rumen, makanan menuju ke retikulum. Dari retikulum, saat sapi istirahat, maka makanan kembali ke kerongkongan, lalu ke mulut. Makanan berupa bolus yang dimutakan dari kerongkongan akan dikunyah kembali, sehingga kita sering melihat sapi walaupun tidak sedang makan, dia akan mengunyah-mengunyah pada mulutnya. Itu adalah bolus yang dimutakan kembali dari retikulum. Dari mulut, maka makanan akan masuk lagi ke kerongkongan dan langsung masuk ke omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim. Dari omasum, makanan langsung menuju ke abomasum. Dari abomasum menuju ke usus halus. Di sini sari-sari makanan diserap dan dibawa ke sekum dan difermentasi oleh bakteri. Dari usus halus, makanan menuju ke usus besar, lalu ke rektum, dan akan dibuang oleh anus berupa sisa-sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh. Selanjutnya adalah burung. Alat pencernanya adalah paru, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Keterangannya pencernaan pada burung yaitu di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Air ludah pada burung berguna sebagai bahan lubrikasi air. Dari mulut, makanan akan disimpan sementara waktu di tembolok. Di tembolok, makanan mengalami proses peredaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Dari tembolok, makanan menuju ke lambung. Makanan akan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Dari lambung, makanan menuju ke empedal. Di empedal terdapat grief yang membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Dari empedal, makanan menuju ke usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum inilah terjadi proses penyerapan makanan. Dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Fungsinya adalah mengeluarkan sisa makanan. Dari usus besar, makanan akan menuju kloaka. Di kloaka, sari-sari makanan yang tidak
diserap oleh tubuh akan didorong oleh usus besar menuju rektum. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya adalah reptilia dengan contoh buaya. Alat pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Keterangannya yaitu saluran pencernaan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Pada mulut reptil terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi-gigi tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya ada ikan. Alat pencernaannya yaitu mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Keterangannya yaitu saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Ini adalah skema susunan alat pencernaannya. Ada mulut, esofagus, lambung, usus, rektum, baru anus. Selanjutnya adalah amfibi dengan contoh kata. Alat pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Keterangannya yaitu saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus atau intestinum, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut dengan gigi vomer. Lidah pada amfibi bercabang menjadi dua, yang berguna untuk menangkap mangsanya. Sekian materi hari ini, terima kasih dan selamat belajar.